Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Ilham dengan NPM 52004111069, mahasiswa informatika dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Sebelum dimulai, sedikit informasi bahwa tujuan dibuatnya video ini ialah untuk menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Big Data dan Data Analisis yang diampu oleh dosen Bapak Adil Indra Sanjaya, Eskom Infom. Mari kita mulai saja. Pada soal terdapat dua buah tabel pada sebuah toko elektronik, yang mana pada tabel pertama itu kita beri nama data 1 dan pada tabel yang kedua itu kita beri nama data 2. Nah, pada soal pertama kita disuruh mengimportkan kedua data yang telah kita punya tadi ke dalam aplikasi RapidMiner. Serta kita disuruh untuk menganalisis data tersebut jikalau pada data tersebut terdapat data yang missing. Nah, bagaimana caranya? Sebelumnya tadi sudah saya buatkan data Excel untuk kedua tabel yang kita punya. Nah, bagaimana caranya kita mengimportkan kedua data tabel tersebut ke dalam RapidMiner? Caranya yang pertama, pada bagian repository, kita klik import data. Kita klik My Computer, lalu kita masukkan data tabel yang pertama, yaitu data 1. Kita klik Next, kita klik lagi Next, kita klik Next. Nah, kita simpan di dalam lokal repository pada folder data. Kita klik Finish. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kita klik Design. Setelah ini kita klik Design. Lalu kita ubah atributnya terlebih dahulu dengan cara kita klik kanan data 1, kita klik Edit. Nah, pada bagian atribut ID, kita ubah role ID menjadi ID. Caranya kita klik kanan, lalu klik Modif Atribut. Nah, pada bagian atribut Special Role, kita ganti dengan ID. Kita klik Apply. Nah, untuk kantor cabang, kita menggunakan polinomial, karena kan polinomial itu kan tipe fungsi berbeda-beda. Nah, pada bagian jenis barang juga sama, polinomial, serta pada bagian jumlah yang terjual, itu kita ubah menjadi integer, karena bilangan bulat. Sip, kita klik Save. Nah, pada bagian repository, kita seret data 1 ke dalam panel proses. Coba kita lihat lagi dulu. Sudah ada ya. Kita balik lagi ke desain. Nah, kita lihat datanya lagi. Nah, di sini kan kita lihat terdapat data yang missing. Yang mana? Yaitu data missing yang terdapat pada atribut kantor cabang. Nah, ini. Serta atribut jumlah terjual. Nah, kedua ini ya, yang tanda tanya itu. Nah, bagaimana cara menghilangkan missing data tersebut? Kita kembali lagi ke desain. Pada bagian operator, kita cari operator yang namanya filter example. Yang terdapat pada folder example, masuk lagi ke dalam folder filter. Nah, baru terdapat operator filter example. Kita seret saja ke panel proses. Kita seret retrieve data 1 tadi ke filter example. Lalu kita klik 2 kali, atau bisa juga kita ubah pada bagian panel parameter. Kita klik 2 kali saja ya pada bagian operator filter example. Kita klik 2 kali. Nah, data yang missing tadi itu terdapat pada atribut mana? Tadi kan sudah kita ketahui bahwa data yang missing itu terdapat pada atribut kantor cabang.
Betul. Pada bagian sini kita pilih is not missing. Karena kita ingin menghilangkan data yang missing. Lalu kita klik add entry. Yang kedua, atribut mana yang tadi terdapat data missing? Nah, yaitu atribut jumlah terjual. Kita klik saja. Lalu pada bagian sini kita samakan is not missing karena ingin menghilangkan data yang missing. Lalu klik OK. Kita save. Lalu kita klik run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Menjadi lebih cantik. Nah, lalu kita kembali lagi ke desain. Nah, kita import data tabel yang kedua. Kita klik import data lagi, klik my computer, lalu masukkan data 2. Nah, kita klik next, lalu klik next, masukkan ke folder data, klik finish. Nah, maka hasilnya seperti ini. Pada bagian desain, kita klik. Kita ubah atribut terlebih dahulu. Kita klik edit. Pada bagian ID, integer, betul. Karena ini bilangan bulat. Kita klik modify atribut untuk mengubah role atribut ID menjadi ID. Klik apply. Ini sudah benar ya. Sudah benar. Nah, kita klik save. Kita seret data 2 tadi ke panel proses. Lalu kita coba klik. Kita lihat dulu datanya. Di sini kan terdapat data yang missing, yang mana terdapat pada atribut ID yang ini, atribut seri produk yang ini. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan data missing tersebut? Kita klik pada bagian desain. Lalu kita tambahkan lagi operator yang namanya filter example. Nah, ini. Kita seret ke proses, kita seret data 2 ke filter example. Lalu kita klik 2 kali. Kita klik tadi terdapat pada ID. Ininya is not missing. Kita tambah lagi. Yang kedua itu seri produk. Yang ketiga itu adalah harga. Coba kita lihat lagi ya tadi datanya seperti apa. Kita coba tarik. Kita klik run. Nah, di sini kan masih terdapat data yang missing pada bagian atribut seri produk. Nah, berarti kita ubah lagi pada bagian filter example. Pada bagian seri produk, kita ubah saja menjadi does not contain. Nah, jadi kita tulis saja tadi. Nah, di does not contain itu maksudnya adalah yang tidak mengandung. Nah, di sini kan tadi itu kan terdapat data missing yaitu tanda tanya. Nah, kita masukkan tanda tanya lalu kita klik OK. Kita klik run lagi. Nah, maka hasilnya seperti ini. Sudah cantik ya. Nah, sekarang untuk soal yang kedua, kita disuruh untuk menggabungkan kedua data tersebut menjadi satu kesatuan. Nah, bagaimana caranya? Caranya, untuk menggabungkan kedua data, itu kita pakai operator yang namanya join. Nah, kita seret saja operator join ke panel proses. Pada bagian filter example, kita seret ke join. Example 2 juga kita seret ke bagian join. Nah, pada bagian join, kita klik 2 kali. Nah, kita masukkan kunci atributnya. Yang sama pada kedua tabel tersebut adalah atribut ID ya. Karena tadi kan di data 1 itu terdapat atribut
atribut ID, serta data 2 juga terdapat atribut ID. Nah, kita pilih ID, kita klik apply, kita coba sih. Nah, kita klik run. Nah, maka hasilnya sudah ini ya, sudah bergabung gitu. Jadi dua data disatukan menjadi satu. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Ini sudah bagus ya. Nah, pada bagian nomor 3, kita disuruh untuk menampilkan hasil sebagai berikut, yang mana kita disuruh untuk menampilkan jenis nomor, jenis barang, serta jumlah total terjual pada setiap jenis barang. Nah, bagaimana caranya? Kita klik desain lagi. Untuk menjumlahkan data, itu kita pakai operator yang namanya aggregate. Nah, ini ya yang terdapat pada folder table, masuk ke folder grouping. Nah, ada operator aggregate. Kita seret saja ke panel proses. Kita seret juga aggregate. Lalu kita klik 2 kali. Yang mana yang ingin kita tampilkan, yaitu jumlah yang terjual. Nah, ini kan di sini terdapat average, itu rata-rata, atau bisa kita pilih juga nilai yang maksimum, median, minimum. Nah, yang kita pakai di sini untuk menjumlahkan yaitu aggregate function yang namanya sum. Kita klik sum, lalu kita klik apply. Nah, kita klik 2 kali lagi. Nah, pada bagian group by attribute kita klik. Nah, kita ingin menjumlahkan, tadi kan kita disuruh untuk menjumlahkan data yang produk yang terjual dengan berdasar pada jenis barang. Nah, caranya kita pilih jenis barang, nah, lalu kita pindahkan ke kanan, kita klik apply. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, jadi di sini kita sudah gitu ya, menjumlahkan jumlah total yang terjual pada setiap jenis barang. Nah, tapi kan di sini kita itu pada bagian kolom jumlah terjual itu kita disuruh untuk menampilkannya jumlah total terjual. Bagaimana caranya? Nah, jadi di sini itu ya, ini kan jumlah terjual. Nah, tapi pada soal ketiga itu kita disuruh juga untuk merubah nama jumlah terjual menjadi jumlah total terjual. Bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke desain. Untuk merubah nama pada atribut, itu kita gunakan operator yang namanya rename. Nah, yang terdapat pada bagian folder blending, folder atribut, masuk lagi ke folder names and roles. Nah, kita pilih operator rename. Kita seret ke panel proses. Kita seret aggregate ke rename. Setelah itu, kita klik 2 kali. Nah, yang ingin kita ubahkan tadi namanya itu sum jumlah terjual. Nah, nama barunya yaitu jumlah total terjual. Nah, kita seret lagi, kita klik run. Nah, maka
atribut namanya sudah berubah ya menjadi jumlah total terjual. Nah, maaf, yang tadi itu termasuk jawaban untuk soal nomor 4. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Kita disuruh untuk mencari rata-rata dari total pemasukan yang diterima toko elektronik tersebut. Bagaimana caranya? Kita klik desain. Rata-rata dari total pemasukan yang diterima toko. Nah, berarti kita gunakan yang namanya operator aggregate lagi ya, yang sebelumnya kita gunakan. Nah, kita seret, kita panel proses. Kita pilih average karena rata-rata ya. Kita seret lagi. Nah, ini kan average rata-rata untuk jumlah dari tadi jenis, kedua jenis. Nah, kita pakai aggregate yang ini aja. Apa? Average. Jumlah rata-rata produk yang terjual. Kita klik group by attribute. Ininya kita kecilin karena kita ingin menjumlahkan rata-rata dari semua pemasukannya. Kita klik apply, kita klik run. Nah, maka hasil rata-rata dari jumlah semua produk yang terjual adalah 22,667. Nah, ya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.